Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di musyawarah ikhlas dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian lanjutkan dengan majelis taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda serta menjadi sebab datangnya keberkahan, kebaikan dan keselamatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu surah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau hingga di akhir nanti. Jemaah musyawarah ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan kas musyawarah ikhlas pada pekan kedua di bulan Juni 2026. Pada laporan kas minggu lalu, saldo DKM sebesar Rp239.902, pemasukan dari tanggal 7 hingga 12 Juni 2026 sebesar Rp1.828.000. Lalu pengeluaran dari tanggal 3 hingga 14 Juni 2026 sebesar Rp1.330.000, sehingga sisa saldo kas DKM saat ini sebesar Rp733.902. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah yang serang kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk musyawarah ikhlas yang kita cintai ini. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah berinfak dan bersedekah sebagian hartanya di jalan Allah, Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan memberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan penuh keberkahan. Dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan juga untuk saudara-saudara muslim kita bagi yang sedang sakit maupun yang tertimpa musibah, semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kemudahan atas segala semua kesulitan. Amin. Ala hadiniya wa quliniya bisyariha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini, yaitu akan diisi oleh Ustadz Ulyamuddin Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan dan keselamatan kepada beliau beserta keluarga. Semoga Allah memudahkan segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhirat, melimpahkan rezeki yang halal dan berkah serta senantiasa menjaga dan melindungi beliau
dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun tema yang akan disampaikan pada kajian pagi hari ini yaitu berkah di tahun baru Hijriah. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak Ibu jemaah sekalian untuk dapat menyimak kajian ini dengan baik. Apabila nantinya terdapat pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, insya Allah dapat disampaikan pada sesi tanya jawab yang telah disediakan. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kehilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ulihanuddin Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ketua DKM Mushola Al-Ikhlas, juga segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak aparatur masyarakat, bapak RT, bapak RW, yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, serta mahabbah saya kepada semuanya yang hadir. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya. Jadi wadlan sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga diberikan keluasan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia serta nikmat yang diberikan pada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, dan juga kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga segala amal-amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu berkah di tahun baru Hijriah, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1448. Namun sebelumnya ke tema berkah di tahun baru Hijriah, sebagai pendahuluan, sebagai muqaddimah, kita mengulangi kembali dan mudah-mudahan menjadi pengingat serta motivasi kita tentang keistimewaan menuntut ilmu, tentang
fadilah, keutamaan-keutamaan di dalam ngaji atau thalabul ilmi, menuntut ilmu. Bahwa kita paham menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Kedudukan fardu ainnya itu hampir sama dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan juga haji. Namun menuntut ilmu ini istimewa. Jadi ibadah fardu ain yang istimewa. Fardu ain itu fardu individu. Jadi kewajiban individu masing-masing kita manusia, seperti halnya sholat 5 waktu. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah cukup gugur kalau sudah ada perwakilan. Jadi dalam satu keluarga suaminya ngaji, yang lainnya nggak ngaji, yang lainnya nggak ngaji, dosa, Pak. Itu menuntut ilmu. Atau dalam satu keluarga istrinya saja yang mengaji, tapi yang lainnya tidak mengaji, jong. Kalau bahasa Teluk Naga tuh jong, Pak. Jong itu kosong, nggak ngaji kemana-mana. Yang nggak ngaji Minggu pagi, nggak ngaji Jumat. Ya, artinya nggak ada ngaji sama sekali, total. Artinya jong, ya tentu berdosa. Nah gitu, kosong sama sekali. Maka sungguh istimewa menuntut ilmu itu, karena ibadah fardu ain yang tanpa syarat dan rukun. Ketika ibadah-ibadah yang lainnya memerlukan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, yang kemudian ujungnya ada batal dan sah, tapi ngaji itu nggak ada, Pak. Ngaji itu nggak ada syarat dan rukun, dan nggak ada batal, dan nggak ada sah. Pokoknya ya sah aja, ngaji. Ya, kalau kita ngaji misalnya kita ketiduran, batal nggak, Pak? Enggak, terus aja tidur. Untung tuh. Ngaji dapat, tidur dapat. Ya. Atau kita di selah pengajian, maaf misalnya ngobrol sama sebelah, misalnya ngomong Pak sama sebelah, kita habis ngaji kemana nih? Jalan aja ke Gading, Pak. Batal nggak ngajinya? Enggak, Pak. Coba kalau sholat begitu. Lagi sholat imam baca surah, nggak mungkin kan? Pasti batal, luar biasa, Pak. Kalau ngaji itu. Maka ketika kita seringkali mendengarkan hadis Rasulullah, dan juga insya Allah kita hafal hadisnya yang tadi kita baca, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, faridah, ala kulli muslimin wa muslimatin, atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, menariknya pada hadis ini, redaksinya Rasulullah menggunakan lafaz faridatun. Nah, itu istimewanya, Pak. Tapi ketika sholat atau ketika kita puasa atau zakat menggunakan fardon. Ya. Atau misalnya usolli fardos subhi. Nah, kalau kita niat sholat, usolli fardol zuhri, usolli fardol asri. Atau kalau Ramadan fardhi syahri. Nah, itu ya. Atau zakat, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardon. Haji juga menggunakan lafadznya fardon. Tapi untuk menuntut ilmu Rasulullah menggunakan kalimat faridotun. Insya Allah kalau Bapak sudah sering sama ibu-ibu paham lah ya. Perbedaannya kita hanya mengulangi saja dan mudah-mudahan menjadi motivasi. Nah, ternyata Bapak ya, jadi itulah istimewanya menuntut ilmu, kemudian dengan redaksi faridatun. Kalau sholat 5 waktu, seseorang meninggalkan sholat 5 waktu yang fardu ain, tentu dosa.
kalau orang meninggalkan menuntut ilmu sangat berdosa. Jadi dosanya itu satu ulama berpendapat Pak, lebih besar. Ya artinya bukan berarti mengecilkan dosa meninggalkan sholat Pak. Artinya dosa meninggalkan sholat itu besar, ternyata dosa meninggalkan menuntut ilmu itu lebih besar. Kalau pahala sholat besar, menuntut ilmu itu juga jauh lebih besar. Nah begitu. Masya Allah. Nah ini jadi motivasi buat kita para jamaah, karena ketika ulama-ulama menjabarkan tentang fardu dan faridoh, nah, terutama keistimewaan dengan redaksi kalimat faridotun, dari kita runut kewajibannya Pak. Ketika sholat, zakat, puasa, haji itu kita dikenakan kewajiban untuk melaksanakannya itu semenjak kita mulai akil balik. Yaitu kalau perempuan mulai head yang pertama, kalau laki-laki ikhtilam. Baru tuh Pak. Nah, jadi sekitar umur sudah beranjak besar, nah itu barulah dikenakan hukum melaksanakan syariat-syariat agama, kewajiban-kewajiban agama. Menuntut ilmu Pak, jauh hadisnya itu, bahkan kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Artinya sebelum balik, sebelum haid, perempuan nih semua kita orang tua diajar diperintah untuk mengajarkan anak-anaknya tuh semenjak dari buayan. Jadi kewajiban ngajarin ilmu itu dari buayan, dari gendongan, anak digendong itu Pak, ibu-ibu diajarin tuh. Nah maka Bapak para jamaah rahimakumullah, Imam Syafi'i dalam satu riwayat hafal Al-Quran itu umur 7 tahun. Umur 7 tahun hafal Al-Quran. Ya karena Imam Syafi'i bukan lagi dibuayan lagi, diajarinnya Pak. Dari mulai ibunya mengandung sudah diajarin ngafal Al-Quran. Ya. Dari ibunya mengandung itu sudah diajarin Pak. Dengan apa ya? Ibunya mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya. Alif lam mim, alif lam mim. Imam Syafi'inya masih di kandungan. Alif lam mim. Itu sudah bisa merespon luar biasa Al-Quran. Subhanallah. Terlebih lagi baru sudah lahir ke dunia Pak. Saya digendong-gendong kan, dibacakan Al-Quran. Maka sudah. Jadi begitu sudah besar, 7 tahun sudah hafal, cepat hafalnya. Subhanallah. Kalau kita kan nggak bisa Pak, ya. Saya juga nggak bisa Pak, karena istri saya bukan seperti ibunya Imam Syafi'i. Gitu, ya saya, nah itu, Masya Allah. Dan kemudian batasannya ilalah di Pak, ilalah itu sampai liang lahat. Ketika Allah wajibkan kita sholat 5 waktu dan kewajiban ibadah yang lainnya, itu batasannya sampai inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah sudah dinyatakan wafat, maka sudah tidak ada lagi kewajiban orang tersebut melaksanakan sholat. Tapi merujuk ke hadis tadi Pak, sampai liang lahat. Berarti kalau belum dikubur, nih mayit ini Pak, masih bisa diingatkan, diajari. Ya, berarti masih belajar. Maka kemudian ada ulama berpendapat ada talqin Pak. Kalau mau meninggal ya diadzani, diiqomati, ditalqin Pak. Nah itu talqin itu sebenarnya rujukannya hadisnya itu ilal lahdi, sampai liang lahat. Ya Abdullah kalau ini Pak, kalau laki-laki ya amatullah, atau Pak sebutin namanya ya Fulan bin Fulan. Apabila mungkar dan nakir datang kepadamu bertanya, man rabbuka,
Man imamuka, man kita buka terus tuh pertanyaannya. Nggak perlu dihafal-hafalan, ntar juga dijawab, kita yang jawab. Maka jawablah dengan jawaban yang fasih, dengan jawaban yang bagus. Allahu Rabbi. Nah itu kan Pak, kalau dari redaksinya tuh yang masih hidup kita mengajari yang orang di dalam lahat ini Pak, pilih yang lahat ini. Apakah bermanfaat? Ya coba aja nanti Waji. Waji ya, nanti coba aja gitu. Nanti di akhirat nanti cari usaha dulu ya, usaha ditalkin tuh winner itu ngingetin gitu ya. Wallahu a'lam. Ya gitu lah. Ya jadi istilahnya luar biasa daripada amalan-amalan menuntut ilmu Pak. Karena juga menuntut ilmu satu-satu ibadah fardu ain yang tidak ada qadha. Sholat satu pendapat ada qadha. Ya, zakat, puasa Ramadan, puasa yang tidak berpuasa ada fidyah. Ya, ada fidyahnya. Bahkan Imam Abu Hanifah berpendapat sholat pun boleh di fidyah kalau orang sudah meninggal kan tadi ya. Kalau di kampung kan ada fidyah tuh, ya. Nah itu Imam Abu Hanifah dikeliling itu untuk fidyah. Barangkali si mayit ini dulu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat itu di fidyah. Tapi tidak ada satupun ulama yang berani berpendapat ada fidyah ngaji. Dulu orang ini nggak ngaji misalnya, ya. Nggak ngaji sama ada fidyah, nggak ada. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan hikmahnya senantiasa kita semua dapat hadir di majlis-majlis taklim, di majlis-majlis ilmu yang khususnya kita yang ada di lingkungan kita ini. Tadi Wadi nyampein ada tiap minggu pagi, subhanallah. Ya. Dan juga ada Jumat pagi bagi ibu-ibu semua. Nah itu luar biasa Pak, hadir, ya, minimal hadir, jangan sampai jong. Mau seminggu sekali boleh, 2 minggu sekali ngaji boleh, sebulan sekali, atau setahun 2 kali. Kalau candaan di kampung, Ustaz ngajinya setahun 2 kali ya, pembukaan sama penutupan. Kan ada istilah kalau di kampung tuh Pak, pengajian tuh ada pembukaan, yaitu bulan Syawal. Nanti ada penutupan bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Jadi Ramadan tuh malah ngajinya libur. Ini ngajinya 2 kali. Nanti habis Idul Fitri nanya, kapan nih pembukaan pengajian nih? Nanya. Oh ini tanggal ini mulai pengajian di akhir bulan Syawal. Oh hadir banyak yang hadir. Oh nggak muat majlis. Setelah itu tajilang. Asal ngaji hilang. Orang sana itu, oh orang sini wah penuh. Iya, Haji tajilang asal ngaji hilang, tahu hilang kemana? Ntar giliran bulan Sya'ban, nanya lagi tuh, apa nih penutupan? Oh bertanggal hari ini penutupan pengajian. Ya. Kalau di sini mah luar biasa, Al-Ikhlas mau Ramadan juga ngaji terus ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah itu penutupan hadir tuh Pak, alhamdulillah. Jadi sehingga ngajinya saingan nama Idul Fitri sama Idul Adha setahun 2 kali. Masih bagus Pak, masih bagus. Artinya apa? Harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa ngaji itu hukumnya fardu ain. Jangan sampai ada pemahaman dalam diri kita ya nggak ngaji nggak apa-apa. Nggak ngaji nggak dosa, jangan sampai naudzubillah. Harus kita tanamkan bahwa thalabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah fardu ain, kewajiban individu yang harus tidak boleh tidak harus kita laksanakan, harus kita amalkan dan harus kita ikuti. Baik itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun 2 kali, sok sajalah. Apa yang penting jangan sampai kosong. Nah, itu saja Bapak buat mukaddimah. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita buat hadir di majlis-majlis ilmu. Baik Bapak rahimakumullah, kita ke tema kita yaitu berkah di tahun baru Hijriah.
kita menggunakan bahasa berkah. Berkah itu kan artinya bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair, berkah itu bertambahnya kebaikan yang kita harapkan dengan bergantinya tahun, dengan datangnya tahun baru, bertambah juga kebaikan kita. Kapan tahun barunya? Yaitu insya Allah besok malam Selasa menurut hisab. Jadi besok malam ya. Jadi ini hari Minggu, besok hari Senin. Nah, Senin sore yaitu maghrib itu sudah masuk tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Nah, barangkali mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa membaca doa akhir tahun, silakan dibaca doa akhir tahun itu di waktu setelah sholat asar di hari Senin berarti, atau sore jam 5 sore boleh, atau menjelang waktu maghrib boleh. Nah, itu ada di buku-buku surah-surah pilihan, di buku Yasin juga banyak kan itu Pak. Atau juga sekarang di handphone kita tinggal ketik doa awal akhir tahun, pasti ada ya doanya. Nah, itu doa akhir tahunnya berarti Senin sore, dan doa awal tahunnya yaitu ba'da maghrib, berarti Pak, setelah sholat maghrib. Jadi Hijriah itu Pak, tahun yang pergantian waktunya itu, pergantian harinya itu waktu sholat maghrib. Itu ganti tanggal kalau Hijriah Pak, ganti hari. Kalau nanti malam Senin, nah gitu ya, malam Senin maghrib, nah udah berganti tanggal, berganti juga hari kalau di Hijriah. Kalau di Masehi kan 2400 ya gitu ya, 2400 atau jam 12 malam itu di Masehi pergantian ya, itu matahari katanya gitu ya. Kalau kita dalam menentukan pergantian hari tanggal di Hijriah itu, yaitu dengan menggunakan metode Qamariyah, tahun Qamariyah yaitu bulan. Maka ketika 1 Ramadan, 1 Syawal atau 1 Dzulhijjah, yaitu ada ru'yatul hilal, melihat bulan. Nah, itu Bapak. Maka ada bahasa amun. Amun itu tahun, sanatun juga tahun. Ada sanatun, ada amun Pak. Jadi sama saja artinya tahun. Maka di doa akhir tahun itu pertama menggunakan redaksi kalimatnya sana ya, yaitu tahun. Kalau di doa awal tahun menggunakan redaksinya itu am ya. Wa hadza amun jadid. Tahun baru ini telah datang. Nah, itu kalau doa awal tahun. Jadi kalau bahasa Arab itu sanatun itu tahun, amun juga tahun. Mungkin yang sering kali digunakan Pak, kalau sanatun itu tahun itu yang sedang berjalan Pak, biasanya ya. Artinya tahun yang sedang berjalan atau yang sedang dilewati. Maka doa akhir tahun pakainya sanatun karena yang lagi dilewati. Atau juga niat sholat, niat puasa Ramadan hadhis sanati, tahun ini. Nah, berarti kan lagi dilewati atau lagi dijalani. Sedangkan amun itu 4 tahun yang akan dilalui. Jadi akan dilalui. Nah, itu tahun yang akan berjalan tahun depan. Maka di dalam Al-Quran itu amun yughathun nasu wa fihi ya'sirun, kata Allah dalam Al-Quran. Tahun yang penuh dengan kesuburan, di surah Yunus itu nanti, jadi pada saatnya nanti. Nah, itu di situ di Al-Quran diterangkan. Bapak para jamaah rahimakumullah, mengulangi kembali sejarah ditetapkannya tahun baru Hijriah yaitu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab di tahun 17 Hijriah. Jadi mulai ditetapkannya tahun baru Hijriah itu 17 Hijriah.
yaitu merujuk kepada setelah musyawarah itu menghitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Rasulullah di Madinah 10 tahun, ya, beliau wafat di tahun ke-11 Hijriah. Ya, dia udah dari tahun ke-11 Hijriah. Diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Rasulullah diganti dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu masanya jadi khalifah cuma 2 tahun lebih, Pak. Sebentar. Abu Bakar Siddiq karena wafat 2 tahun lebih. Kemudian diganti oleh Umar bin Khattab, Pak. Nah, Umar bin Khattab menjadi khalifah itu 10 tahun lebih, Pak. 10 tahun lebih itu Umar bin Khattab. Makanya pejabat sekarang, presiden sekarang pengennya 10 tahun. 2 periode ya. Gitu kan. Umumnya begitu dah. Peraturannya sih ya. Kalau menang lagi gitu kan. Itu ya. Itu Umar bin Khattab pas 10 tahun lebih. Cuman kan pemimpin kita kan bukan kayak Umar kayak. Nah, Umar pas 10 tahun juga oke lah. Salah satunya menetapkan di tahun 17 Hijriah itu tahun baru Hijriah, artinya tahun baru Islam, tahun Islam yaitu Hijriah, yang berarti sudah sampai pada saat ini 1447 Hijriah. Nah, Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah tuh Pak. Pindahnya ini sebenarnya Rasulullah itu bukan takut, Pak. Rasulullah bukan putus asa ya. Rasulullah juga bukan marah kepada ahli Mekah, akan tetapi pada hakikatnya mah perintah, Pak. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dakwah Islam ini menyebar. Jangan di Mekah saja. Karena orang Madinah juga sudah mendengar dakwah Rasulullah di Mekah, bahkan orang Madinah imannya lebih kencang-kencang daripada orang Mekahnya ketika itu. Maka ketika Rasulullah itu diperintah hijrah oleh Allah dari Mekah ke Madinah, ya kalau intimidasi dari kafir Quraisy malahiriyah itu Pak, dohiriyah. Tentu Rasulullah kalau tanpa izin dari Allah pasti nggak bakal meninggalkan Mekah. Makanya kan kata Rasulullah, sungguh Mekah ya, kalau bukan karena perintah Allah saya tidak mau berpisah denganmu, kan? Tidak mau meninggalkan tanah kelahiran karena perintah Allah hijrah supaya tadi Pak, hakikatnya supaya dakwah Islam itu akan menyebar, lebih menyebar. Kebaikannya akan bertambah. Itulah hikmah hijrahnya, Pak. Ziyadatul khair yang harusnya bertambah. Jangan kemudian disalahpahami oleh orang-orang yang melabeli dirinya hijrah, Pak. Pada tahun-tahun lalu tuh ngetren istilah hijrah. Istilah hijrah. Dari nggak pakai kerudung, pakai kerudung. Bahkan pakai apa yang kayak ninja tuh? Cadar. Ya, ada tuh Pak Haji, santri saya juga orang tuanya yang dari nggak pakai ini Pak cadar sampai begitu pakai cadar, ini orang tuanya siapa ya, kan harus nanya dulu. Kelihatan Pak, orang tua santri kan gitu, alhamdulillah. Nah itu kemudian kan ada tuh orang-orang yang melabeli hijrah, padahal mah itu kalau bahasa dulu mah Pak Haji insaf gitu ya. Ya Pak Haji ya, insaf itu ya orang tadinya kurang baik jadi lebih baik, insaf Pak. Nah, kemudian kan bahasanya kan hijrah. Akan tetapi nggak pasnya Pak, yang melabeli hijrah tuh ya bukan berusaha menjadi lebih baik. Artinya kan hijrah itu harusnya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Namun pada akhirnya dia melabeli hijrahnya merasa yang paling baik lah, repot ya ini mah akhirnya. Yang nggak pakai cadar salah, dia doang yang benar yang pakai cadar. Kan begitu. Akhirnya label hijrahnya itu dipahami dirinya adalah merasa dia yang paling
Baru insaf nyala-nyalain orang yang sudah rajin ibadah seperti bapak-bapak begini kan. Haji gimana tuh? Oh iya, Ustadz Ulia itu ahli bid'ah gitu. Tadi itu ada Pak, pernah saya. Ustadz Ulia ahli bid'ah. Lah, Ustadz Ulia ahli bid'ah hafal Al-Quran Pak. Lah dianya yang ngomong begitu baca Al-Quran nggak bisa. Apanya diem aja nih Pak. Iya begitu. Jadi kan repot Pak kita ininya. Ngeladeninnya repot gitu. Ya udahlah, ya terserah lo lah, senang-senangnya gitu. Bodoh jadi gitu. Jadi baru baca kiroati, baru baca ikrobu label hijrah. Pokoknya dia doang yang benar Pak. Surganya buat grup dia doang. Grup lain mengganggu. Begitu. Ya repot. Pakai celana yang tinggi Pak. Cingkrang, RCTI, rombongan celana tinggi. Ya, giliran yang pakai gamis, yang pakai sarung disalah-salahin. Nah akhirnya apa ya itu tadi, akhirnya merasa dirinya yang paling baik. Aduh bukan begitu. Ya nggak apa-apa, saya bukan tidak setuju dengan itu, silakan saja. Tapi juga jangan menyalah-nyalahkan yang berbeda dengan dari pakaiannya, jangan begitu. Ini begitu. Asal kita mau selaman, habis sholat kita mau selaman, dia pergi. Ya Allah, di sana tuh ada di sini mah insya Allah. Waduh, Masya Allah ya, gitu kan. Ya ini masalahnya bukan ngomongin hal-hal lain ya. Artinya mari kita maknai hijrah ini biar arif dan bijaksana. Karena ya sejatinya hijrah itu kita berusaha pribadi kita ini lebih baik tanpa merasa yang paling baik. Udah pribadi saja, nggak usah ngurusin yang orang lain. Kitanya aja yang tingkatin. Begitu. Istiqomahkan ibadah-ibadah sunnah-sunnah. Tambahkan ibadah sunnah ya. Setelah kita memperbaiki yang wajib-wajib, kemudian kita istiqomahkan yang sunnah. Nah itu Pak ya. Sebab kadang gini Pak, bahasa istiqomahnya buat ke yang wajib, ya nggak apa-apa sebenarnya. Waduh dia mah istiqomah sholat 5 waktu. Atau 5 waktu mah nggak usah disebutin istiqomah juga harus itu mah. Wajib, gitu kan? Wah dia mah istiqomah puasa Ramadan sebulan penuh, atau itu mah wajib Pak. Iya, oh dia mah istiqomah setiap tahun mengeluarkan zakat hartanya. Atau itu mah bukan istiqomah, udah pasti dah itu. Yang istiqomah tuh begini, oh dia mah sholatnya istiqomah berjamaah. Nah, jadi berjamaahnya itu tuh yang bahasain istiqomah. Oh dia mah istiqomah puasa Senin Kamis. Nah baru tuh istiqomah lah dibahas. Kalau sholat doang mau udah disebutin istiqomah, itu mah harus. Nggak perlu label istiqomah juga perlu itu mah Pak ya, tapi udah pasti ya, ada pasti Pak istiqomah. Wih gitu. Gitu ya istiqomah tuh ya. Bisa aja nih, tadi mas saya catat nih, nggak bawa pulpen. Nah itu Pak ya, istiqomah melaksanakan qobliyah ba'diyah, baru istiqomah sholat 5 waktu berjamaah. Jadi yang seperti yang berjamaahnya ini Pak, yang kalau yang sholat 5 waktunya mah modal itu Pak. Harus itu Pak, nggak boleh tidak. Wih Pak Fulan mau istiqomah, dia hadir di pengajian waktu itu mau wajib Pak, pengajian itu ya. Nah gitu, artinya harus. Kemudian ya tepatnya istiqomah tuh tahajud, bahasa apa, baca Al-Quran, perbanyak dzikir, istiqomahkan gitu. Lalu balik lagi pada tahun baru Hijriah. Nah mari kita tanamkan dalam diri kita, berusaha berikhtiar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dalam hal kebaikan. Jadi diibaratkan hijrah itu pindah ketika tanaman itu berkelompok ya. Jadi guru saya itu dulu ibaratkan padi Pak. Padi itu
kalau ketika kita menabur benih padi, Pak, itu kan tanahnya dihaluskan terlebih dahulu. Waduh, di ini. Ya, kalau satu lokasi itu. Ditaburlah benih itu, Pak. Benih padi itu ditabur dulu. Namanya itu nyebar. Ya, nyebar. Kalau bahasa Serang itu nyebar, Pak. Ya gitu ya. Semai gitu ya, nyemai itu. Nanti tumbuh tuh 3 minggu lah, ukuran 3 minggu itu tumbuh besar tuh Pak. Dari benih padi itu kan berkelompok tuh udah, ya di kelompok tuh. Ya. Maka kalau bahasa Serang tuh kemudian ada istilah ngarit tuh ini. Nah itu kan ngarit tuh ini tuh ngambilin itu Pak, yang padi yang sudah tumbuh itu dipindah ke jarak yang kemudian sudah diatur sedemikian. Namanya tuh tandur. Nah baru tuh yang namanya tandur itu ya dari benih yang sudah berkelompok itu, kalau di situ terus ya nggak mungkin menyebar kan, nggak mungkin banyak hasilnya. Maka dipindahkanlah ke tempat-tempat di sawah itu yang luas sehingga hasilnya itu besar, banyak hasilnya. Oh berapa kotak kan begitu. Ingat ya bapak-bapak ya di kampung kan pada nyawah tuh. Pernah nyawah kan? Pernah ya? Masih ya? Saya dulu nyawah soalnya tadi. Ya, jadi nanam di ikutan orang tua, ngeliatin orang tua tuh, oh ini padi begitu. Jadi ya paling enggak teringat lah. Jadi setelah tumbuhnya tinggi, barulah dipisahkan ke tempat yang luas, Pak. Tapi padi itu kan sudah tinggi, Pak. Sehingga kalau sudah dia berdiri sendiri, dia kuat. Diterpa angin apa begitu kan. Umumnya gitu. Ya hama-hama biasa ada itu. Paling enggak kan kuat gitu ya. Coba kalau dari padinya yang disebar begitu, nggak bisa. Masya Allah itu. Ya. Jadi filosofi dari menanam padi dalam hal hijrah itu. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian perintah Allah supaya berkembanglah syiar dakwah Islam. Begitu. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Budianuddin Hafiz. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu jemaah terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari pertanyaan. Tolabul ilmi artinya menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini kan menuntut ilmu, jadi belajar ya, belajar. Ini hadis ini tidak ada lanjutan lagi. Misalnya begini, orang kan belajar. Apa itu belajar sebenarnya? Berarti itu apa dasarnya belajar? Kemudian ilmu apa yang dipelajari? Jadi sekarang kita lihat banyak orang belajar, euforia itu bagus sekali, girohnya tuh bagus banget. Tapi golnya hadis itu sebenarnya itu untuk memperbaiki hijrah tadi. Tapi kalau ilmu itu hanya masuk telinga kiri kalau kanan, tidak dipraktekin, dijalankan, itu apakah itu untuk ilmu? Jadi ilmu itu banyak sekali. Sekarang kita lihat banyak sekali belajar ilmu itu. Di mana ilmu? Ibu-ibu ke bapak-bapak ke belajar ini, belajar yang sana, belajar sini. Jadi sekarang kembali saya pertanyaan dasarnya adalah yang belajar itu apa? Ilmu itu yang dipelajari itu apa? Apa hanya Al-Quran? Ilmu banyak, ilmu dinamit ada juga nih. Ilmu menghasut orang ada juga nih, ya kan? Banyak ilmu. Ilmu itu apa? Seperti kita pelajari dulu zaman-zaman setelah tabiin, itu orang belajar dari orang soleh. Mereka datang ke rumahnya, dia belajar, dia ikuti kehidupan dia itu suruh ambil air, dilayani segala macam. Nanti setelah itu baru dikasih tahu, dikit-dikit ngikuti saja itu ilmu. Nah, dipraktekin itu ilmunya.
sehingga dia mendapat itu dan ingat seperti Ali itu ingat sekali ya daripada hadis Nabi itu. Nah, kembali ke dasarnya adalah belajar itu apa dan ilmu itu apa yang dipelajari. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, sesepuh kita, masyarakat kita ya. Nah, tadi sudah kita simak pertanyaan beliau, mudah-mudahan jadi nasihat buat kita semua, yaitu bahwa ilmu apa yang wajib dipelajari. Nah, tentu ilmu itu sendiri, yaitu sebagaimana Allah berfirman, "Allamal insana ma lam ya'lam", yaitu ilmu itu yang mengajarkan suatu yang mengajarkan dari apa yang tidak tahu, dari apa mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu, tidak ketahui, diajarkan. Nah, kemudian apa yang wajib kita pelajari, terlebih dalam konteks hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang menjadi faridah itu ilmu apa? Barangkali begitu ya, Bedia. Gitu. Nah, maka dari awal Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita, Pak, bahwa ketika anak-anak kita mulai tumbuh dari bayi, nah, didiklah anakmu membaca Al-Quran. Adibu auladakum qiraatal Quran. Didiklah anak-anakmu membaca Al-Quran. Jadi yang utama itu yaitu membaca Al-Quran. Maka zaman dahulu ternyata memang diterapkan oleh orang tua kita. Kita baru umur 3 tahun, umur 4 tahun, ketika sholat itu saja belum diajarkan, tapi kita sudah terlebih dahulu diajarkan bagaimana membaca Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah. Nah, itu urut-urutannya. Setelah kita baca Al-Quran, nah, apa yang wajib kita pelajari dalam konteks hadis thalabul ilmi faridatun, yaitu ilmu-ilmu tentang syariat-syariat agama, usuluddin. Baik ilmu tentang Allah, wa awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni, kata ilmu tauhid. Yang pertama wajib ya bagi seorang manusia, awal wajib insani ma'rifatun ilahi bistiqoni, yaitu mengetahui Tuhannya dengan yakin. Ilmu tauhid diajari, tanamkan tauhid, keimanan dalam diri manusia. Ternyata kita pelajari. Nah, terus ilmu syariat, ilmu fikih, Pak. Ilmu fikih, nah itu utama. Ya. Jadi kayak rukun sholat, batal-batalnya sholat, sunah-sunahnya sholat, sunah hayat, sunah abad, yang kemudian terlebih dahulu diajari bagaimana toharoh, ya, bersuci, mandi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, kemudian juga wudhu, ada rukun-rukun wudhu, batal-batalnya wudhu, kemudian juga sholat, rukun-rukunnya sholat. Ini nih yang faridoh nih, Pak. Ya, Pak Haji, punten ya. Yang wajib nih. Yang wajib kita nih. Yang lain nanti, nah yang lainnya mah ya ada tergantung kategorinya. Bisa sunnah, bisa mubah, begitu belajarnya. Nah, ini yang wajibnya nih. Maka mudah-mudahan kita harapkan, Pak, pengajian kita di sini ya, karena ini menjelang Muharram, mungkin insya Allah karena sudah terlaksana ya, dari minggu itu ya belajarnya Al-Quran, tajwid, tahsin itu. Terus misalnya minggu depannya dengan ustadz yang lain fikih misalnya, boleh nggak apa-apa diulang-ulang ya. Fikih, nah fikih sendiri kan luas, Pak, maknanya. Fikih itu ada terbagi 4 yang wajib kita pelajari itu. Yang pertama fikih ubudiyah ya, fikih muamalah, fikih zinayat, Pak. Nah, itu ada 4 tuh ya. Fikih munakahat, pernikahan, rumah tangga. Nah, itu kan juga wajib dipelajari. Nah, dalam hal ilmu fikih. Nah, terutama urutan awal yaitu fikih
ibadah, fikih ubudiyah ya tadi dari toharoh, bab itu apa, bab sholat. Terus termasuk juga ketika menjelang Ramadan, fikih puasa, fikih Ramadan. Nah, fikih Ramadan. Menjelang orang yang pergi haji, yang mau berangkat haji juga wajib belajar manasik haji. Walaupun ya manasik haji, Pak, bukan saja kita mau pergi haji atau umroh, manasik haji. Walaupun kita nggak berhaji, ya, kita mempelajari ilmu itu, nggak apa-apa, Pak. Sama, suatu yang termasuk dalam faridoh. Misalnya katakanlah hari ini tema kita tentang rukun-rukun haji dan juga sesuatu yang berkaitan tentang haji misalnya. Walaupun Bapak Ibu ya tidak berniat mau berangkat haji tahun, nggak apa-apa. Begitu. Jadi termasuk kategori yang faridoh. Nah, ya itu dari fikih tadi. Nah, jadi Al-Quran, nah fikih. Terutama yang memang kita pakai untuk ibadah kita, untuk sholat kita perbaiki. Fikih ibadah itu yang ini apa? Karena ketika suatu dalil mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, itu khawatirnya. Setiap orang wa kullu man bi ghairi, tidak ada ilmu di dalam beramal, di dalam mengerjakan amal-amal itu, khawatir a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak diterima, ditolak dan tidak diterima. Jadi belajarnya itu, misalnya minggu ini fikih, minggu depan misalnya tauhid. Tauhid itu ya tentang Allah, tentang ketuhanan. Bisa juga nanti minggu depannya tafsir atau juga hadis, Pak. Ya, buat supaya kita memahami ilmu-ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu hadis. Jadi gitu Pak Ji ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ada lagi dari Bapak atau Ibu jemaah untuk pertanyaannya dari materi yang tadi disampaikan? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanyakan bahwa menuntut ilmu kan itu fardu ain ya, maksudnya kita wajib untuk menuntut ilmu gitu ya. Kalau misalnya kita rajin nih, kita sebagai ibu-ibu kan banyak jadwal untuk majelis taklim, qiraat, tajwid dan lain-lain. Dalam menuntut ilmu itu apakah bisa berdampak kepada keluarga kita, artinya keluarga kita dalam pernikahan dan aktivitas kita. Terima kasih Bu. Ya, ketika seseorang begitu aktif di dalam menuntut ilmu, apakah berdampak untuk keluarga kita dan juga ya buat keluarga-keluarga kita, ya tentu secara keberkahan sangat berdampak sekali. Suatu keluarga ya untuk keberkahannya, walaupun ya kewajibannya tentu individu masing-masing, tapi keberkahannya di suatu keluarga ada salah satunya yang masih mau hadir di pengajian, maka insya Allah ya keluarga tersebut masih berlimpah keberkahan, kata guru. Suatu kampung, suatu lingkungan, kalau masih ada di situ pengajian, di musolahnya, di masjidnya, insya Allah itu kampung atau lingkungan atau perumahan itu insya Allah masih berlimpah keberkahan di dalamnya. Walaupun yang hadir sedikit Pak, ya itu saja misalnya ya. Karena kalau di kampung itu, ada yang penting tapi masih ada. Kamu benar Pak, kita bukan ini ya menjelekkan, artinya memang kebanyakan ya tadi Pak, di kampung itu pembukaan sama penutupan yang ramai. Ya, baik. Kadang di hari-hari biasa ya presentasinya ya nggak kayak di kampung saya, warganya kan 5.000-an. Yang ngaji mingguan sama saya bapak-bapaknya 50 orang. Berarti ya
Ya kalau presentasi kan sedikit, tapi paling tidak kata guru, ya kalau di situ yang penting jangan sampai di satu kamu tuh tidak ada majelis ilmu di dalam. Itu sudah ini. Gitu. Kalau masih ada majelis maka insya Allah sangat berdampak untuk keberkahan. Ya tentu apalagi Bu, misalnya kita setiap hari atau sering kita hadir di majelis ilmu. Nah kemudian ya ilmu itu kita sampaikan pada keluarga kita yang tidak hadir. Nah ini apa Ustadz mengingatkan, mengajarkan tentang misalnya tajwid, tentang mad tobe'i, diajarkan di situ. Jadi semuanya belajar. Suaminya kalau misalnya ibunya nggak hadir, suaminya menyampaikan. Bu tadi hadir di musola tentang fardu, tentang faridoh dan fardu misalnya. Jadi insya Allah, jadi sangat berdampak sekali untuk keberkahan, ibu-ibu ya, keberkahan rumah tangga kita, lingkungan kita, dan bahkan juga insya Allah negara kita ini selama di lingkungannya masih banyak pengajian seperti ini, insya Allah tetap barokah. Dan yang menambahkan tadi dari Pak Haji tadi, ada juga ilmu yang memang hukumnya sunnah dipelajari Pak, ada juga mubah, sebab kadang anak sekarang mah kritis Pak. Anak saya umur 10 tahun, saya kursuskan istilahnya coding Pak ya, yang sekarang itu dia coding di Tangsit itu. Bagaimana? Apa kata anak saya? Ini apa di hukumnya nih? Belajar ini. Kalau kita bingung nih apa ya? Gitu kan. Kata saya, Dek, kata saya, ini hukumnya mubah, saya bilang. Mubah. Oh ya kan ngerti, kalau dia udah ngerti mubah itu ya sesuatu yang apa dilakukan boleh, ya ditinggalkan nggak apa-apa gitu kan Pak. Jadi hukum mempelajarinya karena dia kan kritis Pak. Kalau dia kan diajari tajwid aja nih, apa nih hukum pelajari tajwid nih kan gitu. Gitu ya, alhamdulillah. Jadi gitu itu jadi kalau lagi berjalan saya bilang mubah gitu. Mubah itu ya boleh, nggak juga boleh, nggak apa-apa. Jadi itu aja sebenarnya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin pertanyaan saya pernah juga saya tanyakan tempat lain Pak Ustaz, tapi saya belum mendapatkan kepuasan terhadap jawaban. Pertama tentang pendapat, apakah ada imam dari 4 mazhab yang sohor ini yang memperkenankan seorang wanita yang sedang haid beriktikaf di dalam masjid, mau mengajar ataupun bahkan ikut pengajian, bahkan mengajarkan pengajian. Itu pertama. Karena saya pernah dengar katanya enggak ada. Tapi jawab, oh boleh, imam ini boleh. Saya bingung jadinya. Yang lain mengatakan imam 4 mazhab mengatakan tidak boleh, tapi menyebut beberapa waktu lalu imam 4 mazhab boleh katanya. Imam ini. Cuman kan tidak saya debat yang pertama. Yang kedua mengenai pengajian. Memang kita ini tantangannya di hati kita Pak Ustaz. Kadang-kadang ada keinginan ikut terus, tapi tiba-tiba kendor hati. Maka kata teman-teman kami yang pengajian ini kan, yang belajar orang tua kami ini, mengaji ini jangan sampai muntaber katanya. Awalnya aktif 2-3 kali pertemuan, terakhir nggak jelas kabar beritanya. Padahal termasuk kategori yang belajar ini adalah rata-rata kami ini belum lancar dalam membaca Al-Quran atau mahraj hurufnya kan. Nah, ini mundur tanpa berita gitu, muntaber itu maksudnya Pak. Kemudian hilang, diajak tahu nggak jelas. Padahal ada mungkin di rumah. Nah jadi ini ya bagaimana supaya semangat ini tetap terjaga. Kalau bagi saya pengajian itu mau kita sudah sedang pernah dengar atau apa lagi belum tahu. Tentu itu karena katanya duduk di suatu taklim itu seperti taman surga. Nah itu saya ngejar taman surganya aja dah. Yang pertama. Kemudian yang terakhir ini tentang apa namanya? Jadi agak clear ya. Pendapat-pendapat tentang ini kami kelompok sunnah. Tadi saya pernah dengar gitu Pak. Kalau tadi hijrah ya, saya mendengar sendiri. Itu kelompok kita tuh kelompok sunnah. Saya dengar aja apa maksudnya. Ternyata kelompok ini yang ya salafi ya. Nah, saya agak menghaluskan sedikit. Saya hadir situ. Jangan terlalu kita merasa paling inilah ada pendapat lain ini. Nah jadi sementara kita pernah dengar kan tingkatan itu ke Al-Quran, hadis, ada selanjutnya Pak ya, ada sampai ijma ulama dan sebagainya. Nah ini bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang tadi
hanya mengacu sampai kepada hadis saja. Pokoknya di luar hadis, udah itu rajin nambah-nambah aja tuh. Nah itu begitu. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji. Baik, langsung saja Bapak. Nah, bagaimana untuk perempuan yang sedang haid gitu, itu beriktikaf di dalam masjid gitu ya. Nah, kalau saya mungkin karena keterbatasan ilmu saya, tetap saya tidak boleh. Tidak dalam posisi memandang pendapat 4 mazhab ya. Bagi saya yang 4 mazhab semuanya, ketika perempuan yang sedang haid itu dilarang beriktikaf di dalam masjid. Ya, termasuk juga tentu sholatnya dilarang, baik sholat sunnah atau puasanya juga dilarang, baca Al-Qur'annya dilarang, jangankan bacanya, memegang mushafnya saja dilarang. Berbeda maaf seperti misalnya ibu-ibu di teras ya. Nah, itu masih boleh Pak kalau di teras. Tapi kalau di dalam sini kan sudah kita ini dengan batasan ini kan dalam masjid, ini kan terteras ya sebelah sini mah. Ya, mungkin kalau etikapnya di terasnya di luar masih termasuk di luar ya itu mah boleh. Nah, itu yang untuk yang head. Jadi saya mah tetap menurut saya yang 4 mazhab itu melarang Pak. Terus tadi yang kedua yang muntabir untuk oh iya ngaji ya Pak ya, semangat hadir di majelis ilmu ya, jangan sampai muntabir apa singkatannya muntabir mundur tanpa berita ya masih saudara tajilang nanti ya asal ngaji hilang. Nah, bagaimana kita supaya istiqomah tadi ya dalam kebaikan ya. Nah itu Pak, emang dalam Islam itu ada istilah futur Pak. Futur itu atas suatu saat yang kemudian membuat kita tuh dalam ibadah tuh penurunan dalam hal ibadah. Penurunan dalam hal ibadah. Bahkan kan kata hadis atau ungkapan itu iman saja bisa bertambah dan bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah, akhirnya bagaimana kiat kita supaya kita ini hadir selalu di majelis ilmu. Maka tanamkanlah kita itu butuh. Kita nih butuh kita hadirnya di majelis ilmu. Kayak seperti halnya kita makan tepat waktu. Makan tepat waktu makan siang umumnya jam 12 siang atau umumnya atau jam 11 siang antara jam 11 sampai jam 1. Nah, itu ketika kita makan tentu kan karena kita merasa membutuhkan dengan makan itu. Sehingga kita tidak mau tertinggal. Karena kalau sudah tertinggal saja jam 3 siang aja belum makan bro. Padahal ya nggak apa-apa kan. Tapi kadang hati nggak enak sendiri. Tuh belum makan nih, takut mah gitu kan. Takut mah dan lain sebagainya, lagi sampai sore gitu kan, belum makan itu. Artinya berarti ketika kita makan itu ya jadi suatu kebutuhan. Nah mungkin kita tanamkan Pak bahwa ngaji itu suatu kebutuhan buat rohani saya. Ya di samping pasti kewajiban, sebagaimana ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu ya, jadikan sholat itu ya adalah kebutuhan bagi kita semua. Ini bukan sekedar kewajiban, tapi memang kita butuh. Artinya kalau sholat kan nggak sholat dosa. Kalau makan sebenarnya nggak apa-apa, nggak makan juga kan ya mubah. Tapi tetap aja tuh ketika kelewat makan takut kita tuh. Nah ketika kita kalau di kewajiban kita lebih kita tanamkan lagi daripada seperti itu, daripada hal kita menerapkan dalam hal kita seperti makan. Dan yang terakhir, kelompok yang sunnah. Nah, kelompok yang sunnah. Ya, nah, kalau terkait dengan kelompok-kelompok kan banyak Pak ya, kelompok-kelompok ya, kelompok sunnah, kelompok-kelompok macam-macam dah. Ya. Yang terpenting sebenarnya Pak, ya, kita itu diajarkan untuk saling. Ikhtilaf rahmatun. Kalaupun ada perbedaan itu menjadi mudah-mudahan jadi rahmat. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang terpenting itu harusnya kelompok apapun kita tanamkan itu saling,
saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, ya udah saling menghormati. Jangan yang ditanamkan paling. Kalau sudah yang ditanamkan paling baik, ana khairun, khawatir nanti jadinya kayak iblis, Pak. Begitu kan. Iblis kan 200 tahun ibadahnya. Kita mah paling hidup baru 50 tahun. Ya itu. Yang khawatir ini Pak, kita itu banyak kelompok-kelompok yang kemudian yang dia kedepankan tuh paling yang susahnya. Yang paling baik. Selain saya salah semua. Nah ini Pak, yang perlu kita sama-sama sikapi dengan arif dan bijaksana bahwa ayo seharusnya kita itu saling. Mungkin ada kalau yang besar itu di kita NU Muhammadiyah. Kan insya Allah sekarang itu kan yang ditanamkannya kan saling ya. Dia saling menghormati kalau ada perbedaan dalam satu Ramadan, satu Idul Fitri, misal atau Idul Adha, ya udah saling saja. Ya. Saling kita menghormati itu ada dasar-dasarnya dalam hal. Yang tidak boleh itu ketika yang dikedepankan paling, dia doang, ya dia paling sunnah, paling nyunahnya dia. Yang lain enggak nyunah, yang lain mah bid'ah, yang repot tuh Pak. Yang lain mah ahli bid'ah, kullu bid'ah dolalah. Wow, itu 2 hadis doang malah. Ya, jadi gitu Pak. Harusnya bagaimana sebenarnya kita menyikapi itu, ya gitu. Ya jadi kayak LDI kita, mendengar Pak ya LDI Pak. LDI itu kalau ada kita sholat di masjidnya langsung dipel tuh kan. Dan itu kan kelompok juga namanya Pak ya, Haji ya. Kan kelompok. Ya kan berarti dia sudah paling, yang dia ini udah saya yang paling benar, paling benar. Dia mah pokoknya salah sehingga dia mah nggak bersih apa. Nah, naudzubillah. Maka mudah-mudahan ya apapun itu kelompoknya, ayo tanamkan kita sikap yang saling menghormati di dalam perbedaan. Itu saja Pak Haji. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih. Cukup banget ya, cukup. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Berhubung waktunya sudah cukup siang. Untuk menutup majelis pada pagi hari ini, kami mohon kepada Pak Ustadz untuk berkenan memimpin doa penutup majelis. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Demikian pengajian pada pagi hari ini. Dari saya mohon maaf lahir dan batin kalau terdapat kesalahan dan kekurangan, baik juga penyampaiannya ataupun penjelasannya, juga jawaban dari pertanyaannya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya. Ini luar biasa nih, pada semangat nih kayaknya saya lihat. Pada nggak ngantuk ini model. Tadinya jam 6 udah saya mau tutup tuh Pak. Hajinya masih semangat ya. Alhamdulillah, mohon maaf kalau kelebihan waktunya juga Pak. Karena mungkin biasanya jam 6 lewat ya, ini udah mau 6:30. Itu saja, mari kita tutup doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala fi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya khairan nasirin. Alhamdulillah ya ma'bud hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa bi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'ah wa amalan salihah wa shifaan min kulli da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yustajabu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah
Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu jemaah sekalian yang untuk datang ke majelis taklim pada kajian hari pagi ini. Dan kami dari DKM ada maklumat, yaitu undangan dari DKM Masjid Jami Nurul Huda yang insya Allah pada hari ini, hari Ahad, pukul 8.30 sampai selesai untuk merayakan memperingati Tahun Baru Hijriah. Jadi Masjid Nurul Huda mengundang kita, pengurus DKM dan semua majelis taklim untuk bisa menghadiri pada pukul 8.30 sampai selesai, dan penceramah yaitu Ustadz Muhyi Abdul Mukti SPD. Semoga kita masih diberikan waktu luang dan kesehatan agar bisa menghadiri semua majelis taklim yang akan diadakan oleh Musola Ikhlas atau yang diundang oleh masjid lain, dan semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lama-lama